Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi dengan NPM 24782073. Sabar, mana ya? Kita metakat dulu. Oh, ini nih, udah videonya. Oke. Pada kesempatan kali ini, sabar. Saya akan mendemonstrasikan proyek akhir semester yang saya kerjakan, yaitu Smart City Issue Tracker. Nah, di Smart City Issue Tracker ini merupakan sebuah aplikasi mana ya? Nah, Smart City Issue Tracker ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu masyarakat dan melapor berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kota secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Melalui aplikasi ini, warga dapat mengirimkan laporan mengenai berbagai permasalahan seperti jalan rusak, lampu penerapan yang mati, tumpukan sampah, saluran air yang tersumbat, maupun berbagai keluhan fasilitas umum lainnya. Nah, seluruh laporan tersebut kemudian dapat diproses oleh pihak administrator atau atau petugas pemerintah melalui dashboard khusus sehingga proses penanganannya menjadi lebih terstruktur. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan proyek secara menyeluruh, mulai dari arsitektur sistem, demonstrasi seluruh fitur utama baik pada portal Citizen maupun portal admin, penjelasan beberapa bagian kode yang menjadi inti dari sistem dokumentasi REST API. Nah, proses automating testing hingga refleksi mengenai tantangan terbesar yang saya alami selama proses pengembangan aplikasi. Semoga melalui demonstrasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi, aplikasi yang akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arsitektur sistem yang digunakan. Nah, Smart City Issue Tracker dibangun menggunakan arsitektur single page application yang terhubung dengan REST API. Nah, secara umum sistem ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu komponen pertama adalah portal Citizen, yaitu aplikasi yang digunakan untuk masyarakat. Portal ini menjadi antarmuka utama bagi warga yang melakukan registrasi atau login, membuat laporan baru, menyimpan laporan sebagai draft, atau mengajukan laporan, melihat pengembangan status laporan, serta melihat laporan yang telah dipublikasi. Nah, komponen kedua adalah portal admin. Dashboard ini hanya dapat diakses oleh petugas atau administrator yang memiliki hak akses khusus. Pada dashboard ini, administrator dapat melakukan proses verifikasi laporan, memperbarui status laporan, melihat statik laporan yang masuk, melakukan pencarian data, serta monitoring aktivitas sistem secara keseluruhan. Di komponen ketiga merupakan Back API yang dibangun menggunakan Django REST Framework. Backend berperan sebagai pusat logika bisnis aplikasi. Semua proses autentikasi, validasi data, penyimpanan ke database, pengaturan hak akses pengguna, hingga proses perubahan status laporan diproses pada bagian backend ini. Nah, oke, selanjutnya, nah di web ini ada kayak kota Bandar Lampung, kayak berandanya doang. Ini tentang, ini kontak, ini daftar laporan, sama ini dashboard. Nah, ini kan admin kan, terus dia nambahin laporan kayak gini kan, nambahin laporan dia bisa. Lanjut kita ke di mana ya? Nah, di portal. Nah, saya kan ini kan udah di akunnya admin. Ini kan udah berhasil login admin kan. Jadi kita
Nah, di dashboard admin ini memberikan ringkasan kondisi sistem secara keseluruhan. Di bagi atas terdapat statik jumlah, nih ada di sini. Mana sih? Ya di dashboard. Di sini kan ada di sebelah sini. Laporan berdasarkan statusnya, misalnya jumlah laporan yang masih dilaporkan sedang verifikasi telah selesai maupun yang ditolak. Nah, visualisasi data ditampilkan menggunakan grafik sehingga administrator dapat memahami kondisi sistem dengan lebih cepat. Nah, selain grafik terdapat juga tabel daftar seluruh laporan yang masuk. Terus, administrator dapat melakukan pencarian berdasarkan judul laporan maupun kata kunci tertentu. Ya kayak gini lah, coba kita ini ya. Coba kita mana sih? Daftar laporan, misalnya tambah laporan di sini. Titelnya misalnya sampah. Kategorinya apa ya? Banyak sampah, kategorinya di jalan banyak sampah. Lokasinya Bandar Lampung, terus kita simpan. Nah, masuk kan dia ke sini. Terus kalau kita misalnya lihat kita edit, sabar. Kita detailnya. Nah, oke. Kayak seperti itu aja di admin. Terus kita ke kode API ya. Sebentar. Oke, lanjut di bagian penjelasan kode dan dokumentasi API ya. Sebentar. Kita ke server, ke mana sih? Nah, di sini juga ada kan. Nah, salah satu adalah logika validasi perubahan status laporan. Pada bagian ini backend memastikan bahwa perubahan status hanya dapat dilakukan sesuai aturan. Biasanya API.js segala macam di sini. Terus kita ke ininya ya. Ke ininya. Nah, sebagai contoh laporan yang masih berstatus draft tidak dapat langsung berubah menjadi verif tanpa lebih dulu diajukan sebagai reporter. Nah, validasi ini bertujuan menjadi konsistensi data sehingga tidak terjadi perubahan status yang tidak sesuai dengan alur bisnis aplikasi. Bagian lain yang cukup penting adalah mekanisme anonimisasi identitas pelapor. Pada endpoint feed public, Ledger secara otomatis mengganti nama menggunakan pengguna menjadi warga anonim. Nah, namun ketika endpoint tersebut dipanggil oleh pemilik pelaporan atau administrator, data asli tetap dapat ditampilkan sesuai hak akses masing-masing. Oke. Ini demonya ya, misalnya ini saya kan udah buat user passwordnya. Nah, buatnya tuh di sini buatnya. Nah, tadi ya buatnya. Sebentar. Nah, buatnya di sini tadi kan warga demo nih. Misalnya passwordnya usernya warga demo, passwordnya warga demo 123 ini kan. Nah, udah. Terus kita ke misalnya ke sini. Set. Oke, muncul ininya. Jadi yang disalin ininya doang. Akses tokennya. Sebentar. Aduh. Kok nggak bisa disalin? Sabar.
Oke, kita masukin di sini. Kita close. Terus kita nyoba apa saja, misalnya kita try out ya. Misalnya ini tadi apa? Nah, misalnya kebakaran. Kategori bahaya. Deskripsinya kebakaran di kota kebakaran misalnya di Raja Basa sangat kok sayang sangat besar, lokasinya Raja Basa. Oke, kita set. Nice, sudah mas di sini kan. Terus coba kita lihat di sini. Nah, masuk kan? Dia bentuknya. Nah, di sini masih dia bentuknya draft. Oke. Terus kita ke bagian pengecekan ini ya. Bagian pengecekan. Sebentar. Oke, kita selanjutnya ke automating testing ya. Nah, dimana kita coba di sini. Nah, yang anehnya tuh pas saya sudah deploy, tapi pas di tes tuh kayak gini. Sabar ya. Kita tungguin. Ini yang pertama 1 2 3 aman. Bentar, tunggu. Sambil nunggu ini kita cek ini ya. Sambil apa? Sambil buka yang ini misal sekarang. Nah, ini scalar bisa juga. Kalau yang di sini mah cuman di bagian misalnya mana ya? Misalnya di post, terus kita tinggal ya, kita pilih ini. Kita bisa ngubah bentuk login segala macam. Kita segala gini. Nah, itu udah. Kayak gini doang sih di scalar. Terus kita coba cek di sini ya. Cek yang tadi. Nah, entah kenapa yang di bagian 4 itu dia sama 9 error. Tapi kalau ini kan yang udah di deploy ya. Tapi kalau yang di lokal dia aman-aman aja sebenarnya yang di lokal. Nah, sebentar ya. Nah, yang di lokal dia aman. Harusnya ya kalau yang di lokal. Kita tes ya. Coba. Ntar kita lihat dulu di sini. Jalan. Takut enggak? Tungguin ya. Saya ini sebenarnya agak bingung di lab 15 ya. Setelah kita kan itu dapat ini kan, dapat apa sih? Dapat kayak dari apa namanya? Dari soalnya itu dapat kayak gini.
Nah, dapat 2 ini. Nah, pas saya aplikasiin di project saya, dia tuh kayak banyak berubah gitu loh. Entah dari mana ya, nggak ngerti saya juga tuh dia bisa ngubah semua. Sabar ya, kita tunggu sekalian ini. Ntar kita lihat dulu, kita tungguin. Nah, ini udah oke. Kita ke tahap 2 ya, web 1 dan web 2. Nih kita lihat. Nah, dia langsung buka. Ntar, belum. Dia mah. Oh, ini belum dijalanin, sebentar ya. Oh, udah. Udah bisa, tuh udah kebuka. Nah, ini dia malah oke, sebentar kita. Oke, lanjut ke automatic testing tadi ya. Kita langsung aja. Mana tuh? Tes langsung. Kita tunggu sambil ditunggu. Kita bisa lihat ke mana ya ini, mana sih? Nah, ini kita bisa lihat penilaiannya. Nah, kita web saya di 87%. Ya, masih inilah, masih banyak kurangnya. Kita tuh sambil nunggu apa ininya jalan sebentar. Kita tungguin. Agak lama ya, tungguin aja. Ini project selama 1 semester. Ya begini lah, masih amatir. Sebentar kita tunggu automatic testingnya sampai dia kelar ya. Oke. Tungguin. Dia pindah ke sini, portal warga, balik lagi. Sebentar, tunggu. Dia akan mengecek web kita. Memang agak lama, sebentar. Tidak muncul lagi. Nah, muncul. Lanjut loginnya. Lagi. Dah. Tungguin. Sambil kita di sini ya. Sambil lihat-lihat. Ini itu kan udah kelar. Nah. Terus pengalaman selama mengembangkan Smart City Issue Tracker ini, tantangan terbesarnya yang saya hadapi adalah menjaga sinkronisasi antara frontend dan backend, terutama pada proses autentikasi menggunakan JWT. Nah, ini hampir kelar. Oke, udah kelar. Terus
Pada awal pengembangan saya beberapa kali mengalami masalah ketika akses token telah kadaluarsa sehingga pengguna harus login kembali meskipun sebenarnya masih memiliki refresh token yang valid. Nah, setelah melakukan proses dubbing secara bertahap, saya menemukan bahwa mekanisme refresh token belum dijalankan secara otomatis ketika server mengembalikan status authorized-nya. Nah, saya kemudian memperbaiki alur tersebut dengan menambahkan mekanisme silent token refresh sehingga akses token dapat diperbarui secara otomatis tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Nah, sama hal yang paling menantang di project ini ya semenjak di lab 15 ini saya agak kesusahan di sini karena kayak pas kita ngikutin yang di GitHub-nya Bu Nurul ini kan, terus kita harus dikembangin kan, terus udah berjalannya waktu kayak dari pas di tes autentikasinya itu kayak automatic testingnya itu kayak beda gitu dari webnya, entah kenapa, dan itu yang masih saya pelajari. Ya udah secukup itu aja deh di lab ini kan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.